Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif Puding, NIM 2002 055 01012, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang dasar-dasar logika matematika teknik. Dasar-dasar logika adalah ilmu logika yang berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen-argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Kalimat yang dipelajari dalam logika bersifat umum, baik dengan bahasa sehari-hari maupun bukti matematika yang berdasarkan atas hipotesis-hipotesis. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlaku di dalamnya haruslah bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Simbol-simbol penghubung logika, yaitu terdapat 5 simbol. Yang simbol pertama yaitu negasi atau tidak, yang kedua yaitu konjungsi atau dan, yang ketiga yaitu disjunksi atau, yang keempat yaitu implikasi, dan yang kelima yaitu biimplikasi. Negasi atau ingkaran. Negasi adalah suatu kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan nilai kebenaran kalimat aslinya. Jadi jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P akan bernilai benar. Seperti gambar tabel di samping, yaitu jika P benar, maka negasinya salah. Jika P salah, maka negasinya benar. Soal, tentukan negasi kalimat di bawah ini. Pernyataan pertama, semua murid lulus ujian. Pernyataan kedua, semua mahasiswa elektronika libur. Jawaban, negasi dari kedua pernyataan di atas adalah, yaitu negasi yang pertama adalah ada murid yang tidak lulus ujian. Negasi yang kedua yaitu ada beberapa mahasiswa elektronika yang tidak libur. Pembahasan. Kata semua dari pernyataan pertama dan kedua yaitu bernilai benar, sehingga negasinya yaitu ada ataupun beberapa. Konjungsi. Konjungsi merupakan dua pernyataan atau kalimat terbuka yang dihubungkan dengan kalimat hubung dan serta dilambangkan dengan simbol segitiga. Misalkan terdapat dua pernyataan P dan Q. Tabel kebenarannya yaitu jika P benar, Q benar, maka konjungsinya benar. Jika P benar, Q salah, maka konjungsinya salah. Jika P salah, Q benar, maka konjungsinya salah. Jika P salah, Q salah, maka konjungsinya salah. Soal, pernyataan pertama, Lisa mengajak adiknya jalan-jalan. Pernyataan kedua, Lisa memberi uang 5.000 kepada adiknya. Tentukan kalimat konjungsi dari dua pernyataan di atas. Jawaban, P konjungsi Q. Lisa mengajak adiknya jalan-jalan dan memberinya uang 5.000 kepada adiknya. Pembahasan. Dari dua pernyataan di atas yaitu di mana Lisa mengajak adik-adiknya dan juga memberi uang 5.000 kepada adiknya, karena konjungsi ini berbentuk sebagai kalimat penghubung dan. Soal kedua yaitu tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. Pernyataan pertama, mangga adalah nama buah dan bernilai benar. Pernyataan kedua yaitu mangga adalah buah berbentuk balok dan bernilai salah. Jawab, P konjungsi Q. Mangga adalah nama buah dan berbentuk balok, bernilai salah. Karena
Mangga adalah nama buah, yaitu benar, sedangkan mangga berbentuk balok, yaitu salah, karena mangga itu memiliki macam bentuk seperti lingkaran, oval, dan lain-lain. Disjunksi atau disjunksi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan pi dan qui yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Disjunksi pernyataan pi dan pernyataan qui ditulis dengan lambang pi disjunsi qui. Tabel kebenarannya yaitu jika p benar, qui benar, maka disjunsinya benar. Jika p benar, qui salah, maka disjunsinya benar. Jika P salah, Q benar, maka disjunsinya benar. Jika P salah, Q salah, maka disjunsinya salah. Soal, tentukan nilai kebenaran dari tiap disjunsi berikut. 3 adalah bilangan prima atau 3 adalah bilangan ganjil. Jawab. Misalkan pernyataan pertama, 3 adalah bilangan prima dan Q-nya adalah 3 adalah bilangan ganjil, maka perimis pertama yaitu 3 adalah bilangan prima bernilai benar dan Q-nya 3 adalah bernilai ganjil dan juga bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P disjunsi Q juga bernilai benar. Soal kedua yaitu tentukan nilai kebenaran dari setiap disjunsi berikut. 3 kali 5 sama dengan 15 atau 15 adalah bilangan ganjil. Iwa, jawab. Karena 3 kali 5 sama dengan 15 dan Q sama dengan 15 adalah bilangan ganjil, maka kedua pernyataan tersebut memiliki nilai benar, sehingga disjunsinya yaitu 3 kali 5 yaitu bernilai benar dan 15 adalah bilangan ganjil, maka disjunsinya itu bernilai benar. Implikasi atau pernyataan bersyarat adalah suatu pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Bagian jika P dinamakan alasan atau sebab dan bagian maka Q dinamakan kesimpulan atau implikasi. Jika P maka Q dapat dituliskan dengan lambang sebagai P panah Q. Soal yang pertama yaitu tentukan nilai kebenaran setiap implikasi berikut. Jika 22 kali 25 sama dengan 25, maka 2 log 32 sama dengan 5. Ya, misalkan P 22 kali 23 sama dengan 25 dan Q-nya 2 log 23 sama dengan 5, maka P 22 kali 23 sama dengan 25 bernilai benar. Dan Q 2 log 32 sama dengan 5 bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P implikasi Q juga memiliki nilai benar. Soal kedua yaitu misalkan P adalah pernyataan yang bernilai benar dan Q adalah pernyataan yang bernilai salah. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut. P implikasi Q, P implikasi negasi Q, negasi P implikasi Q, negasi P implikasi negasi Q, negasi dalam kurung P negasi implikasi Q, negasi P implikasi Q. Jawabannya yaitu terdapat pada tabel di mana P bernilai benar, Q bernilai salah, negasi P bernilai salah, negasi Q bernilai benar, P implikasi Q bernilai salah, P implikasi negasi Q bernilai benar, negasi P implikasi Q bernilai benar, negasi P implikasi Q bernilai benar, implikasi Q negasi Q implikasi negasi Q bernilai salah, negasi Q implikasi Q bernilai salah.
Biimplikasi. Pernyataan P dan pernyataan Q dapat dirangkai dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga diperoleh pernyataan baru yang berbentuk P jika dan hanya jika Q. Pernyataan yang dirangkai dengan cara seperti itu disebut biimplikasi atau implikasi dewaria. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q dapat ditulis dengan lambang berikut, yaitu P panah bolak-balik Q. Soal, tentukan nilai kebenaran setiap biimplikasi berikut. 0 termasuk bilangan cacat. Jika dan hanya jika 0 adalah bilangan asli. Jawab, misalkan Pi 0 termasuk bilangan cacat dan Pi-nya 0 adalah bilangan asli, maka Pi-nya yaitu 0 termasuk bilangan cacat bernilai benar. Sedangkan Q-nya 0 adalah bilangan asli, yaitu bernilai salah. Karena P bernilai benar sedangkan Q bernilai salah, maka P biimplikasi Q yaitu salah. Tabel kebenarannya. Jika P bernilai benar, maka Q benar, maka biimplikasinya benar. Jika P benar, Q salah, maka biimplikasinya salah. Jika P salah, Q salah, maka biimplikasinya salah. Jika P salah, Q-nya salah, maka bernilai benar. Biimplikasinya benar. Soal yang kedua, yaitu tentukan nilai kebenaran setiap biimplikasi berikut, yaitu dalam kurung 16/2 sama dengan 4 sama dengan 4. Jika dan hanya jika 16/4 sama dengan 1/2. Jawab, misalkan Pi-nya 16/2 sama dengan 4 dan Q-nya 16/4 sama dengan 1/2, maka P 16/2 sama dengan 4 bernilai benar. Q-nya 16/4 sama dengan 1/2 bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka biimplikasinya yaitu bernilai benar. Itulah beberapa pembahasan tentang materi dasar-dasar logika dalam materi matematika teknik. Dengan ucapan wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup presentasi saya.